Oke, baik Pak Pak Hendri bisa dimulai. Pak, nggak kelihatan Pak. Halo? Bagaimana Pak? Udah dengar suaranya? Pendengaran? Udah. Udah jelas. Udah bisa dimulai Pak? Bisa, Langsung aja. Apa? Internet saya nggak start. Bagaimana? Apa koneksi internet itu pakai IP di sekolah ini nggak stabil dia, putus suara jadi. Temennya Yang lain belum pada masuk. Bu Maisaro udah cuma apa? Sudah saya hubungi Pak. Kalau udah bisa didengar nggak apa Pak? Kalau udah mungkin kalau bisa didengar suara. Sudah jelas. Itu yang konsentrasi untuk membantu. Ini suaranya pun mungkin kedengaran dari untuk saya ke saya nggak bisa jelas gitu. Suara saya Putus. Putus juga Pak. Bagaimana? Suara saya masih putus. Udah kedengaran Pak? Cuma nanti ngulang lagi bagaimana? Tapi suara saya udah bisa Pak? Tadi bisa dia Pak? Udah jelas? Suara Pak Jelas, Pak. Jelas? Jelas. Ya. Ini Bu Maisaro juga masuk. Yan, internetnya stabil. Pak Henry yang presentinya Pak Naji. Baik. Silakan Pak Hendri. Udah bisa dimulai ya? Bisa. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir melalui Google Meet dalam acara presentasi mata kuliah usul tarbiyah
Dan mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Terkhusus Bapak dosen yang kami hormati, mata kuliah tarbiyah, dan yang menjadi kebanggaan kita semua adalah untuk para seluruh mahasiswa Faiseh. Baiklah, kami dari sebanyak 5 orang. Yang pertama Husin Al-Karim, Pak Taufik Rahman, saya sendiri Henry, Siti Maisyarah, dan Bu Maisyarah. Baiklah, selawat dan salam tidak lupa pula kita persembahkan buat junjungan alam yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, dan saya selaku perwakilan dari kelompok 8 ingin melakukan presentasi ataupun membacakan dari mata kuliah pada pagi hari ini. Baiklah, nilai-nilai insaniyah atau hakikat kemanusiaan sebagai landasan pendidikan Islam. Pengertian nilai insaniyah menurut Neong Muhajir, nilai insaniyah adalah nilai yang diciptakan oleh manusia atas dasar kriteria yang diciptakan oleh manusia pula atau produk budaya, yakni nilai-nilai yang lahir dari kebudayaan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Nilai insaniyah terdiri dari nilai rasional, nilai sosial, nilai individual, nilai biofisik, nilai ekonomik, nilai politik, dan nilai estetik. Nilai ini juga dapat kita sebut dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Hakikat manusia sebagai hamba Allah terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa khalaqtu insana illa liya'budun. Atau artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hakikat manusia sebagai al-nas terdapat dalam surah Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhanna inna khalaqnakum min zakar wal anta wal ja'alnakum tauba wa qabal illa lita'afu inna akramakum indallah bi'atqakum innallaha alimun habib. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Tafsir surat Al-Hujarat ayat 13 yang pertama atau A, manusia adalah satu keturunan. Melalui surat Al-Hujarat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menegaskan jika seluruh umat manusia adalah satu keturunan, mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama, yakni Adam dan Hawa, atau Nabi Adam dan istrinya Hawa. Sehingga dalam kehidupan tidak ada perbedaan kasta. Semua umat manusia akan sama dan setara di mata Allah. Yang B, prinsip dasar hubungan manusia. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan jika segala umat manusia berasal dari keturunan yang sama, di mana selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya
berkembang sangat banyak, bersuku dan berbangsa-bangsa. Lanjut, Pak. Hakikat manusia sebagai khalifah di bumi atau di permukaan bumi terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Di sini perlu saya sampaikan, jika dalam pembacaan ayatnya kurang tepat, saya mohon maaf. Wa iz qala rabbuka lil malaikati ibni jami fi ardi qala khalifatu qalu taj'alu fihi man nafsidu fiha wa fayasfik ladama awas wa nahnu nasabu bihabdika wa tuqadas laka qala ibni a'lama la lamun. Aku admin. Aku HP. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedang kami bertasbih jimu dan menyucikan namamu, dan firman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Hakikat manusia sebagai al-bashar terdapat pada surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaq insana min salati min tini summa ja'alnahu nufatan fi qadari ni summa khalaqna ta'ala tafala falaqna al-alaqati musa'ati faqalaqna asa'at insaha fakasaba ma'anahu khalaqa ajrafa fatabarakallah ahsanu khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, lalu kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Hakikat manusia sebagai al-insan terdapat dalam surat Al-Hud ayat 9. Wala in azna insana ma minna rahmata summa tara'anaha minhu innahu la yafu kufra. Artinya, dan jika kami berikan rahmat kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Pada ayat ini Allah menerangkan tentang tabiat manusia pada umumnya, dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia berupa kesehatan, harta kekayaan, kedudukan, keturunan, dan rasa aman, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, maka pastilah dia menjadi putus asa. Mereka hanya memperlihatkan keingkaran dan tidak berterima kasih, serta tidak pula menghargai nikmat-nikmat yang masih ada pada dirinya. Yang selanjutnya, hadis yang berkenaan dengan hakikat manusia. Kul mauludi
yuhawadanihi au yunasarabihi au suranabihi yumajasani. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang berkenaan dengan panjang kali. Hadis yang berkenaan dengan hakikat manusia, saya langsung saja kepada artinya dari Abi Abdurrahman Abdi bin Mas'ud radhiyallahu kata Rasulullah yang dialah orang yang jujur dan terpercaya pernah bercerita kepada kami mengumpulkan penciptaannya dalam hidupnya 40 hari bersperma menjadikan mu'hah atau segumpal daging selama waktu itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh padanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezekinya, amal perbuatannya, dan sengsara atau bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian amal dengan amalan penghuni surga sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah mendahuluinya sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada seseorang di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah mendahulunya sehingga ia beramal dengan penghuni surga, maka ia pun masuk surga, atau disebut hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadikan motivasi kita untuk memperbanyak amal soleh, karena di antara kita semua tidak ada yang tahu kapankah kematian akan menghampiri kita. Hadis ini juga mengajarkan kita akan pentingnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala serta tidak takut kepada kefakiran, karena rezeki kita telah dituliskan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kita berumur 120 hari di dalam kandungan atau di dalam kandungan ibu. Selain itu, hadis ini juga mewaspadai kita terhadap kematian yang su'ul khatimah, yakni kematian yang menghampiri saat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sudah semestinya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengambil nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah, keadaan yang baik dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan semua, selanjutnya elaborasi nilai-nilai kemanusiaan dalam pengembangan tujuan pendidikan. Menurut Jalaluddin, tujuan pendidikan Islam itu harus dirumuskan dari nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam filsafat pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam menurutnya adalah identik dengan tujuan Islam itu sendiri,
Pendidikan Islam berpandangan bahwa hubungan antara manusia, Tuhan, alam semesta tidak bisa dipisahkan. Tuhan dipandang sebagai segala yang maujud, termasuk manusia dan alam semesta. Dalam pendidikan Islam yang terpenting adalah bagaimana menyadarkan peserta didik tentang dirinya sendiri sebagai makhluk ciptaan dan makhluk yang hidup di alam semesta ini. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam adalah mengarahkan peserta didik untuk sadar dirinya terhadap tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan makhluk sosial, serta membimbing mereka untuk menjadi manusia baik dan benar sebagai perwujudan Khalifatullah fil ardh. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran bertujuan subjek didik pada penguasaan kompetensi dan internalisasi nilai-nilai keislaman dalam perilaku keseharian. Pengintegrasian nilai-nilai keislaman ke dalam kegiatan pembelajaran dalam arti memadukan, memasukkan dan mengembangkan dan membina tabiat atau kepribadian peserta didik sesuai jati diri bangsa tak kala kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, elaborasi nilai-nilai kemanusiaan dalam pengembangan materi dan kurikulum. Bagaimana materi dan target kurikulum? Tapi bagaimana nilai kemanusiaan pendidikan di pekerjaan, yaitu membentuk anak yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik, sehingga manusia mengantisipasi gejala krisis moral dan berperan dalam rangka pembinaan generasi muda. Berdasarkan pernyataan di atas, membuktikan bahwa penerapan pendidikan nilai kemanusiaan ke dalam pembelajaran nampaknya menjadi suatu keharusan karena dinilai mampu menjadikan peserta didik menjadi cerdas, melainkan juga mampu menjadi peserta didik mempunyai budi pekerti, akhlak dan sopan santun, sehingga keberadaannya sebagai anggota masyarakat menjadi makna baik bagi dirinya maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, elaborasi nilai-nilai kemanusiaan terhadap guru dan murid dalam menyelenggarakan pembelajaran. Keberhasilan dalam proses pembelajaran sangat tergantung pada strategi dan pendekatan yang dilaksanakan. Untuk itu perlu adanya suatu pengembangan dalam pembelajaran, khususnya dalam pembentukan karakter siswa. Pendidikan karakter bisa terlaksana dalam proses pembelajaran melalui pengajaran yang memberikan pengetahuan dan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa sesuai pedoman dan petunjuk yang ditetapkan guru mendidik dengan memberikan tuntunan, petunjuk, dan keteladanan atau uswatun hasanah atau disebut dengan contoh yang baik dengan menegakkan dengan baik. Elaborasi nilai-nilai kemanusiaan dalam pengembangan media dan sumber belajar. Banyak media pembelajaran dalam pendidikan Islam yang bisa diperlihatkan kepada anak sehingga dapat memperjelas pesan, penyajian, dan informasi yang dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Sehingga dapat menimbulkan motivasi atau ketertarikan pada anak untuk melakukannya. Contoh, bisa menggunakan media pembelajaran dengan menampilkan video, kisah-kisah para sahabat, dan juga dengan menggunakan buku cerita yang mengisahkan bagaimana cara para sahabat bermusyawarah, cara bermuamalah yang benar, kemudian bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, elaborasi nilai-nilai kemanusiaan
dalam pengembangan sistem pendidikan. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila memegang peran penting. Nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai Pancasila yang harus diterapkan adalah rasa nilai kemanusiaan berdasarkan situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila memiliki makna mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antara sesama manusia. Nilai-nilai sila kedua Pancasila, nilai-nilai dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menciptakan manusia tidak semua semena-mena dengan orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mengembangkan sikap tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, saling menghormati dengan bangsa lain di dunia. Alhamdulillah, presentasi pada hari ini sudah saya bacakan. Lebih dan kurang jika terjadi kesalahan dalam pembacaan, dalam pemaparan ini, saya atas nama pribadi, perwakilan dari kelompok 8 mengucapkan mohon maaf dan saya sudahi. Untuk lebih penjelasan nanti yang ingin bertanya silakan bertanya. Namun saya hanya sekedar menyampaikan dan membacakan. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke Pak Najih selaku MC ataupun protokol. Silakan Pak Najih. Atau sambil menunggu kita buka sesi tanya jawab ya Pak Hendri dan kelompok 8. Sesi tanya jawab yang Bu Mesaro, Pak Topik apa udah hadir dulu Bu? Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya tentang materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 8 tadi, silakan dibuka. Mohon izin bertanya. Ya, silakan Pak Hani. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh kelompok 8. Tadi dipresentasikan bahwa terkait surat Al-Baqarah ayat 30 bahwa di situ Allah ingin menciptakan seorang khalifah di bumi, dalam hal ini adalah manusia, seperti itu. Ketika Allah berkomunikasi dengan malaikat, para malaikat itu bertanya
mengapa engkau hendak menciptakan khalifah di bumi yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Yang artinya seperti itu. Ya, pertanyaan saya, apakah keberatan malaikat itu, ya, keberatan malaikat itu sebagai nafsu ataukah hanya keinginan seperti manusia? Nah, karena kita ketahui bersama bahwa malaikat itu diciptakan tidak mempunyai nafsu seperti itu. Nah, saya ingin bertanya kepada kelompok 8, apakah keberatan malaikat itu termasuk nafsu ataukah hanya keinginan seperti itu, seperti manusia? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Hanif untuk kelompok 8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab, Bu. Boleh langsung dijawab atau disimpan dulu juga boleh. Dari kelompok 8, ya, mewakili kelompok 8, saya Taufik Rahman, ya, akan menjawabnya. Kalau kita bandingkan manusia dengan malaikat, berbeda. Dalam pemahaman Bapak yang tadi, ya, kalau malaikat itu dia tidak punya nafsu, hanya punya ketaatan. Simpel saja. Dari penciptaannya saja sudah tingkah lakunya begitu. Mungkin ada yang perlu menambahkan dari kelompok 8, silakan. Karena sinyal baru bisa masuk saya ini. Sekian dan terima kasih. Sementara, monggo teman kelompok 8. Bagaimana Pak Hanif? Apakah sudah puas dengan jawabannya atau perlu tambahan lagi dari anggota kelompok yang lain? Barangkali yang lain bisa menambahkan. Sambil menunggu kita buka sesi tanya jawab selanjutnya ya. Jadi soalnya disimpan dulu ya, sambil menunggu temannya yang lain untuk menjawab. Silakan jika ada yang bertanya yang lain.
Boleh Bu, silakan. Terima kasih. Pertanyaannya saya seperti ini. Tadi dijelaskan bahwa nilai-nilai insaniah itu tadi diciptakan oleh manusia atas dasar kriteria yang diciptakan oleh manusia pula, atau bisa diartikan sebagai produk budaya, yakni nilai lahir dari kebudayaan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Berarti apakah bisa disebut bahwa nilai insaniah tiap negara atau tiap daerah itu berbeda? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam PowerPoint-nya tadi dijelaskan bahwa ada beberapa nilai-nilai insaniah, yaitu rasional, nilai sosial, nilai individual, nilai biofisik, nilai ekonomik, politik, dan estetik. Yang saya tanyakan di sini adalah apa yang dimaksud dengan nilai biofisik? Dan yang ketiga, boleh ya Pak? Sampai 3. Dan boleh ya Pak Taufik? Boleh. Lanjut. Kalau bisa Ya, dijawab. yang ketiga tadi di hadis dijelaskan bahwa setiap bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan orang tuanya lah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Yang ingin saya tanyakan di sini, orang tua di sini apakah orang tua yang melahirkan dia atau orang yang mengasuhnya, seperti itu? Kan kadang ada anak yang sudah dilahirkan orang tuanya, dia dalam keadaan misalnya orang tuanya sudah meninggal ya, jadi orang tuanya misalnya muslim lalu diasuh oleh orang yang berkeluarga non muslim. Jadi apakah yang dimaksud orang tua di sini yang melahirkan atau orang yang mengasuhnya? Itu saja Pak Taufik, terima kasih atas kesempatannya. Siap. Sekarang teman-teman ada yang mau jawab duluan? Salam. Pak Taufik dulu Pak, lanjut dulu. Nanti baru ditambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Bentar dulu Bu, supaya tidak kehilangan konteksnya dulu. Nah, kita baca dari PPT-nya ya, supaya jelas nanti. Bentar dulu. Dari PPT dulu, sabar. Nah, PPT-ku agak ngambang nanti nih. Slide-nya nggak ada yang ditampilkan. Bentar dulu ya. Dijelaskan dulu sedikit untuk diwa. Benar? Bu Kosma. Iya Pak Taufik. Yang pertanyaan di budaya ciptaan manusia itu dari Dewa apa itu tadi kurang jelas ya dengar. Pertanyaan pertama seperti ini. Tadi nilai insaniah itu adalah salah satu produk budaya yang diciptakan oleh manusia ya. Jadi apakah setiap negara atau setiap daerah berbeda atau punya satu pengertian yang sama tentang nilai insaniah seperti itu? Lalu nilai insaniah yang biofisik itu apa maksudnya? Maksudnya pengertian dari nilai biofisik. Biofisik. Oke. Kemudian kita jawab dulu Bu. Kita aja. Kalau kita pengertian yang mantap kita kumpul dari nah ini satu dari nong hajar nilai yang oleh kriteria yang diberikan oleh manusia pula. Kalau kriteria itu apa istilahnya? Nilai yang dibuat kesadaran ya dan namanya itu
itu paham hasil nilai dengan kan kita katakan semua di semua negara ini menanyakan dia berbeda satu negara hanya tentang nilai insaniah itu kan nilai kemanusiaannya. Budaya terbaik secara individu maupun kelompok. Begitu gitu. Paham kalau kita dari nilai insaniahnya ada nilai kemanusiaan tidak terlepas juga dari kebiasaan. Contohnya di Arabia memulai kemanusiaannya ditambah dengan nilai kelompok atau kriteria orang Arab. Begitu. Di Indonesia juga seperti itu. Sangat berpengaruh, tapi untuk penamaan pengertian penilaian insannya itu sangat biasaan orang-orang di sana ribuan orang itu kayaknya mohon ditambahkan bagi teman-teman yang lain. Apa mau HP dhewe nih. Sekarang HP dhewe tidak tepono. Kok tangki HP nek kok iso tinggal ngopo. Halo, bisa terima Bones? Ya, terima kasih Pak Taufik. Yang pertanyaan pertama. Sekarang saya tunggu pertanyaan kedua dan ketiga. Ya. Bio ya, biofisik. Ya, nilai biofisik. Oke, kita lihat dulu. Nilai ini terdiri dari nilai rasional, sosial, nilai individual, dan nilai biofisik. Yang menjalankan ini ya. Nilai biofisik.
Coba teman-teman yang lain tuh mau mau mereka dulu supaya sendiri Assalamualaikum. teman-teman nanya lagi. Saya Darmiati dari kelompok 1 ingin menambahkan untuk pertanyaan lingkungan biofisik. Lingkungan biofisik itu merupakan kondisi fisik lingkungan yang berkaitan dengan makhluk hidup. Terdiri dari komponen biotik, yaitu seperti sesama manusia, kemudian ada hewan dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari benda-benda seperti matahari, udara, dan air, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekali. Iya, sudah kok. Enggak ada suara. Pertanyaan teman-teman lain, kelompok lain. Gimana Bu Ketua? Penanyanya jawabannya sudah atau sudah semua atau belum? Kurang 2 pertanyaan lagi. Oh, sedang jawab. Oke. Atau yang lain mau tanya lu gak? Ini sepi sekali. Yang hadir ada 29 orang, yang nanya cuma 1. Mungkin sedang tadarus kali ya. Gimana kelompok? Berapa ya kelompok? Kelompok 8, Mbak. 8.
Nah. Kelompok 8 gimana? Oke, saya ambil lagi dulu ya. Kelompok 8 silakan dicari jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hamdil Qur'an waj'alhu hujjatan lana fi yaumil akhirah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian berbahagia, alhamdulillah sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih merasakan talabul ilmi di suasana Ramadan ya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan juga. Boleh jadi yang hari ini sedang i'tikaf juga, ini juga jadi bagian zikir juga kita kepada Allah, karena sedang kita insya Allah sedang meniatkan mata kuliah kita ini adalah kajian sebagian dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama saya ingin mungkin koreksi sedikit ya. Pertama soal sekali lagi ya, tadi saya agak melihat sedikit kesalahan teks bacaan Al-Quran soal ayat, tapi karena tadi saya di perjalanan, mudah-mudahan saya salah baca ya tadi. Seperti yang pernah saya bilang di lain waktu teman-teman ya, jika ingin mengcopy paste Al-Quran, pastikan dulu juga lihat di nas Quran yang sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kan kita yang orang Islam menjaga Al-Quran itu siapa lagi gitu ya, supaya jangan sampai, boleh jadi kan kita nggak tahu siapa yang upload di internet itu teks Al-Quran seperti apa. Tadi misalnya coba di share screen, coba di slide awal bisa dibantu Pak Naji. Oh iya Pak. Saya ingin melihat tulisan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Coba silakan. Yang sedang sholat zuhur, mau sholat zuhur silakan ya. Kita dibantu, oke. Nah ya, coba dilihat teks bagian yang ada ayat itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba bacakan tuh Pak Naji, bisa dibacakan. Saya agak kecil pakai lab atau pakai HP. Ini dia. Walain adaqnal Oh, berarti saya salah dengar tadi ya. Ini yang walain adaqnal beda. Memang tadi ada yang salah, Pak. Ada yang salah, Pak. Apa tuh coba? Coba tak lihat dulu, Pak ya. Oke. Oke, secara umum gini aja ya. Gak usah Pak Naji, biar saja. Penting saya ingatkan sekali lagi ya. Teman-teman dibiasakan ya, nanti nulis disertasi, nanti nulis tesis, kita mau memindahkan ayat teks Quran itu, pastikan Anda cross check ulang ya, sekali lagi cross check ulang dengan nas Al-Quran benernya gitu, yang di mushafnya dilihat gitu ya. Sekarang itu ada yang istilahnya add in dalam Word ya, jadi Al-Quran itu udah Microsoft Word tuh nempel add-in-nya Al-Quran Kemenak ya. Saya pernah install tapi saya lupa ya. Cari ya. Jadi kita bisa pindahkan Quran tuh benar-benar yang versi Word gitu ya, dipindahkan langsung ke itu yang mengeluarkan Kemenak. Jadi kita install dulu, kita akan add-in-nya ke dalam Word gitu. Mungkin ada yang Word tanya. Pak. Ya gimana? Quran in Word. Iya. Saya kira itu teman-teman harusnya sudah punya itu. Sehingga mau paste ayat Al-Quran itu jangan yang copy paste yang ada di internet ya. Kadang-kadang suka kita nggak tahu teksnya benar. Kalaupun sudah di copy, saya minta diperiksa ulang gitu ya, diperiksa ulang. Nah,
semoga kita benar-benar bisa menjaga kurang-kurangnya kita bisa membaca ayat yang sahih gitu ya, soal yang mau kita petik gitu ya. Kemudian itu mudah-mudahan teman-teman, karena suasana Ramadan, mudah-mudahan benar kita di Quran ya, kita jadi dibuat para guru-guru ya, kita ini kan panutan mereka juga gitu. Nggak ada juga kita ada posisi mau belajar ya. Saya yakin. Tapi dari beberapa pertemuan, sebentar ya sebelum saya dari beberapa pertemuan ya, kesan saya gitu ya. Tapi kesan saya teman-teman sekalian ya, saya kira udah nggak sanksi lah ya dalam mengungkapkan ide, dalam berdiskusi sebagainya ya. Karena saya pikir teman yang baik dalam mendidik anak-anak gitu ya, mendidik juga berupaya di madrasah itu menjadikan anak-anak soleh dan solehah. Tapi mesti ingat ya, kita ini saya nggak tahu ya apa nih, jangan-jangan masih ada yang satu sebelumnya ya, karena ada juga mungkin kan ada yang nanya sama saya, Pak saya nggak linear, bisa nggak ikut S1 lagi. Jadi boleh jadi di antara teman-teman kan ada juga yang sudah S1 sebelumnya, tapi karena nggak linear mau ambil sana. Tapi it's okay lah gitu ya. Tapi yang jelas saya cuma meminta beberapa kawan-kawan ya, untuk meningkatkan kembali membaca Al-Qur'annya. Ya. Kalau kita nggak malu saat usia sekarang mau kuliah lagi, harusnya kita juga sebagai seorang muslim juga, apalagi sekarang kita guru madrasah, kita nggak usah malu juga kalau untuk meningkatkan qiraatul Quran kita ya. Belajar lagi, saling mengingatkan, jangan sampai kemudian karena anak-anak pasti akan lihat kita ya. Insya Allah kalau kita bisa bilang al-mahiru ma'al Quran ma'as safartul kiramil bararah gitu ya, kita pada posisi itu gitu ya. Meskipun kemudian anak-anak kita akan dorong seperti itu, meskipun kita nggak mungkin kita anak-anak mungkin pada prosesnya akan dia ta'tiu gitu dan syakut alaihi gitu, falahu ajrani. Tapi kan kita menempatkan, mudah-mudahan kita jadi sebagai gerbong contohnya, sebagai orang-orang yang insya Allah ma'as safatul kiramil bararah gitu, insya Allah. Oke, sekali lagi saya terima kasih dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Kita sedang bicarakan soal hakikatnya ya. Hakikat manusia dalam landasan pendidikan Islam utamanya. Saya kira kalau misalnya saya umpamakan beginilah ya. Jadi yang dimaksud dengan materi ini di Al-Quran juga sudah digambarkan sebenarnya. Kita pernah mendengar istilah al-bashar dalam Al-Quran. Kita pernah juga mendengar kata-kata ya ayyuhal insan yang mengungkapkan juga makna juga manusia juga gitu ya. Kita juga sering mendengar di Al-Quran ya ayyuhan nas qul a'udzu birabbin nas, kita sering dengar juga demikian. Kemudian juga kita pernah juga mendengar ada ya bani Adam dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita pelajari, dan mungkin teman-teman sudah baca sebagian itu, yang Allah maksud dengan gambar-gambar, dengan kata-kata seperti itu, bukanlah tanpa maksud gitu ya. Mungkin tafsir boleh berbeda-beda gitu. Tapi secara umum, sesungguhnya Allah ingin menggambarkan, mengajarkan kepada kita, bahwasannya manusia itu bisa tampil dalam wujud apa saja. Dalam artian perilaku ya. Perilaku, karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu boleh dibilang ciptaan yang paling sempurna. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ahsanut taqwim ya. Sesempurna-sempurnanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat mungkin sempurna dalam artian sempurna, dia tidak la ya'sunallah
Mereka nggak bermaksiat kepada Allah gitu ya. Senantiasa taat kepada Allah gitu ya. Dia nggak pernah bandel gitu ya, nggak kayak kita kan. Kita kan manusia itu memang dengan segala kelebihan kekurangannya, manusia itu Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada kita wahadainahun najdain gitu ya. Allah berikan kita tuh di manusia itu secara umumnya ada dua potensi yang diberikan kepada kita. Ada potensi baik, ada potensi buruk. Ya. Jadi manusia dengan segala secara umumnya itu ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya ada potensi baik, ada potensi buruk. Makanya kemudian ada istilahnya manusia itu orang ada yang sebut sebagai makhluk sosial, makhluk berpikir, ya, hayawanun natik. Kemudian ada manusia dengan sifat-sifatnya yang pengen tahu, nggak pernah puas, ya. Kemudian hobi bersenang-senang, karena emang Allah berikan kepada kita itu. Ya. Dan Allah melekatkan itu semua pada manusia. Ya, zayyana lin-nasi hubbus syahawat. Jadi Allah memang kalau ada orang yang senang banyak perempuan, senang mengumpulkan harta, senang mengumpulkan darah, karena memang Allah sudah berikan itu. Gitu. Ya, meskipun kemudian Allah juga berikan kepada kita potensi keimanan, potensi kita meredam emosi kita, potensi kita mengatur syahwat kita dengan segala macam melalui instrumen yang disebut entah itu puasa. Pertama tentu agama ya, dalamnya ada puasa, sholat dan lain sebagainya. Yang itu kemudian menjadi kendali ya buat apa yang Allah berikan kepada kita. Memang ada kuda orang yang kebablasan. Nah, apa sih kaitan dengan pendidikan? Ya? Sebenarnya Allah ingin menggambar, kita sebenarnya harus bisa melihat bahwasannya wajah anak-anak kita, murid-murid, ya siswa-siswi kita di sekolah itu, ya seorang guru harus bisa paham bahwasanya mereka itu manusia, manusia dengan segala kesempurnaan yang Allah ciptakan kepada manusia, diberikan kelebihan dan kekurangannya, keunikan dan lain sebagainya, ya. Jadi makanya kita nggak pernah terbayang masa iya ada anak-anak madrasah yang segitu misalnya katakanlah nakal ekstrimnya misalnya. Atau ada anak-anak yang sekolah biasa aja tapi kok luar biasa akhlaknya misalnya ya. Ini contoh yang kita anggap ekstrim aja gitu. Tapi karena itu terjadi, apa yang kita sebut tadi, manusia itu memang makhluk selain sempurna adalah makhluk unik yang Allah ciptakan gitu ya. Dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Nah, makanya kita harus punya cara pandang yang juga harus unik juga pada mereka gitu. Karena kita faham ayat Al-Quran bahwasannya manusia itu punya potensi A, potensi B, rasa keingintahuan tinggi, entah itu gampang marah, gampang. Kita seorang pendidik harusnya juga lebih paham itu. Sehingga kita bisa menempatkan diri kita seperti yang Allah ajarkan melalui Al-Quran tadi. Ya, bahwasanya ada banyak, ya, banyak manusia itu jazu'a, halu'a gitu diciptakan oleh Allah SWT, dikasih potensi itu. Nah, makanya kenapa nanti ada pelajaran psikologi pendidikan. Jauh sebelum psikologi pendidikan, Allah sebenarnya sudah mengabarkan kepada kita. Ini loh manusia gitu. Wa idza massahu syarru kana, ada ya'usa, ada jazua gitu, ada halu'a. Ya. Kemudian juga manusia itu memang ada rasa ingin tahu gitu, ya. Kemudian dicontohkan ada juga potensi keingin tahu seperti yang Nabi Adam alaihissalam, begitu ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mendekati pohon tertentu gitu, pohon buah khuldi, kemudian karena rasa ingin penasaran ditambah di gangguan setan gitu ya, kemudian terpengaruh gitu. Nah, ini sebenarnya kan gambaran-gambaran dari dalam Al-Qur'an ya, sebenarnya begini loh wajah-wajah siswa-siswi kita yang akan kita didik. Dan itu pula yang punya treatment tertentu gitu. Nggak bisa kemudian kita samakan anak-anak A dengan anak-anak B, anak-anak C dengan anak-anak D gitu ya. Nggak bisa orang-orang, bayangkan selevel Nabi Allah Adam alaihissalam ya, yang dosanya hanya satu dosanya, tapi Allah treatment kemudian turun ke atas bumi dengan segala macam cobaannya. Setelah enak di surga, datang ke bumi dengan segala bentuk bumi yang belum jelas dan sebagainya, sampai begitu Allah treatment kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, padahal salahnya cuma satu gitu ya. Ya,
Kemudian bagaimana kepada Nabi Musa alaihissalam, ya digambarkan. Kepada Nabi Muhammad juga begitu. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala pernah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Begitu bermuka masam ketika datang seorang pengemis. Itu adalah salah satu bentuk gambaran bagaimana kita harus bisa juga melihat harus bersikap adil, harus paham kapan kita menegur dengan keras, kapan kita menegur dengan katakanlah cukup hanya teguran biasa, ya. Jadi yang dimaksud dengan hakikat manusia dalam landasan pendidikan ini, kita sebagai seorang pendidik itu sudah pada posisi memahami bahwasanya manusia itu ya begitulah adanya, dengan segala keunikan dan keistimewaan Allah ciptakan kepada kepada manusia. Dan kita juga begitu sebagai pendidik, kita juga pribadi yang unik gitu. Sehingga harusnya dengan kita belajar Al-Quran, kita jadi paham gitu. Mudah-mudahan nanti kita ketemu psikologi pendidikan jadi agak sedikit dibuka. Tapi yang jelas, ya, saya pernah kuliah psikologi juga meskipun nggak tamat gitu ya. Tapi sebelumnya saya juga belajar agama tentang Al-Quran khususnya. Emang apa yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, ya, dalam bentuk al-bashar, dalam bentuk Bani Adam, ya, bagaimana Allah mentreatment Nabi Allah Adam, bagaimana Nabi Isa alaihissalam, ya, bagaimana dengan Nabi Sulaiman, ya, kemudian dengan itu kemudian kita bisa lihat gitu ya. Ternyata kan Nabi itu punya potensi yang beda-beda. Nabi Allah berikan masing-masing tuh mukjizatnya beda-beda gitu, kemampuan beda-beda. Allah treatmentnya juga beda-beda gitu. Nah, secara umum begitulah yang Quran gambarkan kepada kita. Jadi garis besarnya teman-teman ya yakinlah ya bahwasannya yang kita sebut maksud dengan landasan apa yang harus kita ketahui berkaitan dengan manusia, hakikat manusia sebagai landasan pendidikan, ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus pahami tafsir-tafsir Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan bahwasanya begitulah wajah siswa-siswi kita yang kita harus pahami, ya. Jadi udah nggak model lagi tuh otoritarian, nggak bisa berkembang metode pendidikan, nggak bisa kemudian mengembangkan sesuatu. Fasilitas memang iya penting, tapi tidak kemudian itu menjadi satu-satunya alasan kemudian tertinggalnya pendidikan. Faktanya ada banyak sekolah-sekolah yang mereka tidak kemudian meninggalkan modernitasnya, tapi kemudian mereka menjelma menjadi sekolah alam, kembali ke alam gitu ya, lebih dekat gitu ya. Karena ada banyak potensi-potensi manusia yang sebenarnya bisa lebih berkembang gitu ya. Nah, harapannya dengan kita fahami hakikat manusia, kita sebagai, apalagi kita seorang mukmin ya, seorang muslim yang punya kitab Al-Quran, kita harus jadi lebih yakin gitu loh, bahwasanya apa yang Allah ajarkan dalam Quran melalui Nabi Muhammad SAW itu ya, itu benar-benar bisa jadi modal kita gitu. Bahwasanya pendidikan itu tidak persoalan kemudian di daerah atau di pelosok. Faktanya anda ini orang-orang hebat semua, ya, punya giroh belajar yang tinggi, ya, kan bukan dari Jakarta semua, enggak dari kota-kota besar semua. Mungkin ada yang sebagian agak di pelosok yang mungkin sekarang ini internetnya susah dan lain sebagainya. Tapi kan kita boleh saja mungkin fasilitas kita secara fisik terkungkung ya, tapi yang penting visi kita, cara pandang kita, pemahaman itu ya nggak boleh kemudian terkungkung juga gitu ya. Nah, sebenarnya itu aja ya, inti mata kuliah kita sebenarnya itu gitu ya. Jadi teman-teman sekali lagi bagus tadi ya, dipelajari lagi. Coba kemudian bayangkan dengan sekarang itu tentang model-model anak-anak didik kita di sekolah ya. Bagaimana ibrah yang Allah gambarkan kepada kita memperlakukan Nabi ya dengan segala keistimewaan dan perbedaannya, dengan bentuk-bentuk umatnya juga berbeda, tapi Allah perlakukan seperti ini dan seterusnya. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya sebagai benang merah dari materi kita hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman jadi lebih sadar ya. Bukan lebih sadar tapi ya lebih yakin gitu ya. Dan mungkin kalau belum yakin ya hakul yakin sampai ainul yakin bahwasanya
Sudah Al-Quran itu sudah paripurna lah untuk menjelaskan ini semua. Nah, tinggal sekarang kita umatnya ya mau nggak bacanya, apalagi suasana ini Ramadan ya, mau nggak bacanya. Ternyata setelah kita baca sudah digambarkan dan itu bisa kita gunakan untuk bahan sebagai landasan pendidikan kita di dunia ini. Ya. Jadi jangan kemudian tertipu bahwasanya ini metode barat loh, enggak juga. Karena kitanya kadang-kadang nggak mau mengkaji gitu. Ya. Namanya doang gitu kan, empirisme, kemudian apa namanya dengan segala metode-metode belajar segala macam. Padahal Al-Quran sudah banyak metode-metode yang sudah Allah ajarkan gitu ya. Atau Nabi Muhammad SAW ya bagaimana kemudian ajarkan metode ilmiah, begitu juga cara berpikir ilmiah sudah jauh lebih dulu kita diajarkan. Ya, nah, misalnya bagaimana kemudian tarjih hadis itu adalah cara berpikir ilmiah. Gitu. Nggak bisa itu adalah cara berpikir ilmiah yang kita sebut sebagai metodologi kualitatif. Gitu. Mereka cari, nggak berhenti sampai ketemu. Ya, kalau ada yang menentang, ada kesalahan diperbaiki, kemudian ini dicari lagi penyebabnya, ada masalahnya apa, terus sampai digali sampai ketemu ini keputusannya sebagai tarjih hadis ini benar hadisnya sahih atau mutawatir atau apa. Atau hasan dan lain sebagainya. Jadi harapan saya sih sebenarnya dari materi hari ini teman-teman jadi bisa coba kulik-kulik sedikit ya Al-Quran. Oh ini cocok-cocokin. Oh ini metode ini ternyata yang kita dapat. Biar semakin bertambah tadabbur kita terhadap Al-Quran. Bahwasanya apa yang harus kita meyakini. Oh iya sudah semua ada di Al-Quran. Mungkin kita aja yang kurang tadabburnya. Ya. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan ini jadi bahan diskusi buat teman-teman juga. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini jadi tadabbur Quran juga kita ya, mudah-mudahan jadi pahala Ramadan juga buat kita semua. Saya kira itu ya, saya kembalikan kepada Pak Najib. Teman-teman yang mau jawab lanjutan silakan ya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf dulu ya. Disclaimer dulu ya, mungkin metode belajar kita sebagai metode PJJ ini memang tidak sepenuhnya benar ya, karena sebenarnya kita harusnya ya cukup 4 atau 8 pertemuan yang sinkronus, sisanya adalah menggunakan video. Saya sekarang ini beberapa minggu ini saya agak susah mencari tempat yang agak sepi karena di rumah saya lagi ramai terus gitu. Jadi saya agak kesulitan lagi bikin video ya karena agak bising terus. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami dulu pertemuan kita yang sinkronus seperti ini mudah-mudahan nggak mengganggu. Kalau yang mengganggu sudah matikan saja dulu ya, karena alasan misalnya sinyal yang nggak masalah gitu ya. Tapi yang jelas ini sedikit memang sebenarnya harusnya kita hanya beberapa saja, kemudian ada dibarengi dengan video pembelajaran gitu ya. Nggak semuanya harus dengan sinkronus seperti tatap muka meskipun lewat layar ya. Jadi mohon dimaklumi lah. Mudah-mudahan kalaupun kita selesaikan ya saya nanti tetap akan siapkan video, nanti saya akan masukkan di materi-materi yang sebelumnya atau di beberapa pertemuan. Ya jadi mohon maaf ya kalau sekarang ini mungkin ya kok sinkronus terus Pak. Ya kalau nanti nggak bersedia silahkan mungkin lihat hasilnya saja sambil yang jelas sebenarnya mudah-mudahan kalau nggak mengganggu ya kita ambil manfaatnya, kita jadi berasa kuliah inilah gitu ya, ketemu muka gitu. Kalau misalnya kuliahnya terus-terusan video atau ini kan kurang ini juga gitu. Tapi ini memang tidak ideal untuk yang kita sebut sebagai PJJ ya gitu. Karena PJJ harusnya begitu aja kan, 4 pertemuan sinkronus, 4 pertemuan asinkronus, kemudian ada pertemuan ini gitu. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa maklum biar ketemu juga ya, jadi kita suasananya lebih oke. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan satu sama lain silakan, saya mendengar. Oke, saya kira mungkin
sedang iktikaf di masjid ya, supaya ini jadi mungkin teman-teman lagi sibuk semua. Oke. Mudah-mudahan itu yang bisa ini teman-teman mungkin kalau mau lanjut diskusinya silahkan ya, di WA juga boleh gitu ya. Mudah-mudahan hari ini kita niatkan sedang tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapatkan makna dari tadabbur Al-Quran tersebut. Terima kasih. Ya. Bisa bertanya, Pak? Oh, silakan. Taufik. Ya, silakan Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sering dengar bahwa walaupun kita tidak menghafal dan bisa menafsirkan Al-Quran, tetapi kita tidak bisa lepas dari Al-Quran dan hadis. Tolong dijelaskan apa maksud. Bisa ulangi ya, agak ngambang suara. Bisa ulangi sekali lagi? Ya, Pak. Sekali lagi, walaupun kita tidak memahami, mengetahui, menghafal dan mengetahui tentangnya Al-Quran dan hadis, kita tidak akan terlepas dari Al-Quran. Apa maksudnya itu? Oke. Meskipun tadi suara yang terputus ya, jadi saya gini ya. Mudah-mudahan sebenarnya ini jawabannya nggak ke harusnya jawaban ini nggak ke saya ya. Ini karena ini udah masuk ke wilayah yang lebih dalam lagi mungkin ya. Tapi ini yang saya jawab yang mungkin hanya permukaan saja ya. Karena ini harus ditanya kepada teman-teman yang dari syariah atau dari ini ya. Tapi saya coba yang saya pahami gini. Oke, saya hanya gambarkan seperti ini ya. Saya melihat sekali lagi Al-Quran itu mukjizat. Kita pahami itu ya. Al-Quran itu mukjizat. Jadi kalau seandainya kemudian kita mampu menghafal Quran, bukan kemudian kita mampu menghafal Quran dan mampu menghayati bahkan mengamalkan Quran, sesungguhnya bukan kita yang hebat sebenarnya. Ya, bahkan ada orang anak kecil yang hafal Al-Quran, ya. Kemudian para ulama-ulama yang bisa menafsirkan Al-Quran, kemudian dengan mereka keilmuan mereka menguasai ma'ani, ilmu badi, ilmu bayan, ya, ilmu mantik dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting yang mungkin kita nggak rasakan, yang kita sebut dengan irfani mungkin, itulah karena Al-Quran itu mukjizat tersendiri yang Allah beri, Allah anugerah kepada Muhammad SAW. Sehingga bukan kita yang hebat gitu, tapi karena Qurannya itu yang bisa. Makanya kita sering berdoa, mudah-mudahan Al-Quran ini meliputi diri kita. Ya. Jadi kalau pandangan saya selama ini gitu ya, yang saya pahami dari apa yang disebut dengan Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya lihat fakta-fakta dan keajaiban betapa kemudian banyak anak-anak hafal, banyak orang-orang, banyak kaum muslimin yang hafal Quran. Ya, tidak ada agama yang kemudian umatnya bisa menghafal Quran sebanyak umat Islam. Ya. Kemudian juga segitu kuatnya kemudian terhadap Al-Quran. Dan di situ saya pahami jadinya ya, bahwasanya kehebatannya itulah bukan pada orangnya gitu, tapi karena pada Quran yang benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita itu kekuatan untuk itu gitu. Dalam arti positif ya, bukan kekuatan ujungnya jimat ya. Tapi begitulah gitu ya. Makanya kemudian karena Al-Quran ini kalamullah ya, kemudian disitulah Allah pilih gitu. Yufaqihu fid din itu. Jadi orang-orang yang Allah cintai, orang inginkan kebaikan itu, ya Allah pahamkan agama. Lewat apa? Lewat Al-Qur'annya itu. Jadi kalau seandainya mohon maaf gitu, terasa kita Al-Qur'an itu sulit, terasa kita kemudian Quran itu nggak bisa mewarnai kita, ya nggak usah cerita kita paham ya, sekurang-kurang mewarnai kita gitu jalan hidup kita. Itu ya ada yang perlu dipertanyakan itu. Ya, jangan-jangan bukan karena kita yang menjauhi Al-Quran, jangan-jangan Quran yang menjauhi kita. Ya, jadi teman-teman
saya lupa ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya jangan sampai kemudian Al-Quran itu kemudian jadi abai kepada kita. Jadi jangan anggap kita ini yang sedang lupa dengan Al-Quran, yang menjadi introspeksi kita terhadap syariah kepada Al-Quran atau hadis. Jangan-jangan Al-Quran itu yang sedang menjauhi kita, menghindari kita. Itu yang sebenarnya jadi introspeksi kita, terutama di bulan Ramadan ini. Saya kira itu Pak Taufik ya. Kalau penjelasan lebih dalamnya mungkin pendekatan secara tasawuf atau mungkin secara syariah mungkin bisa ditanya dengan dosen-dosen lain. Kalau ini menurut pendapat dan pengalaman saya dan kajian saya selama ini. Saya kira gitu Pak Taufik ya. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin menambahkan gitu. Karena pengalaman mungkin bisa berbeda-beda. Ini Pak, ya. Untuk mendalami tadabbur kita nanti. Oke. Tidak lain ya saya Pak, untuk bagaimana kita melihat walaupun kita tidak bisa mengkaji secara dalam Al-Quran itu, tapi bisa kita membuat pelajaran dari isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Ya begitu Pak. Ya itu makanya saya ulang itu ya. Nanti itu mungkin ada ini sendiri ya, ada apa istilahnya. Ya mudah-mudahan Pak Taufik juga mau mulai gitu ya. Kita nggak mesti harus gini ya. Kita tuh nggak mesti harus jadi profesor, jadi dokter dulu untuk mau mengkaji Al-Quran ya. Sekarang kan udah enak ya, buku tafsir tersedia, buku-buku tafsir. Kita pelajari dari mereka cara betul tafsir ya. Kemudian kita elaborasi ya. Kita yang orang pendidik, mungkin mereka spesifik nggak akan bicara soal metode A, metode B, metode C gitu. Mereka hanya akan menjelaskan, para mufassir tersebut menjelaskan ini loh peristiwanya, ini loh ajarannya, ini loh kandungannya, ini loh maknanya. Tapi mungkin menterkaitkan antara satu dengan yang lainnya, mengelaborasi satu dengan yang lainnya, kemudian didekatkan dengan ilmu pendidikan, didekatkan dengan ilmu psikologi, itu tugas kita gitu. Itu yang kita sebut tadabbur gitu ya. Jadi maksud saya, para ulama mungkin nggak akan mikirkan ini metode demonstratif loh gitu, nggak ada, mungkin nggak kebayang begitu ya. Tapi sungguh sudah ada, nah tugas itulah kita katakanlah, dan itu nggak perlu harus kita kemudian jadi seorang mufassir, cukup apa yang ulama-ulama ajarkan kepada kita, sudah tafsirkan yang ada, kita yang mengelaborasi tersebut, nilai-nilai yang ada disebut ya. Nah itu memang perlu waktu. Malah saya ngebayangin gitu, mungkin teman-teman di sini dengan pemikiran Pak Taufik tadi, coba berani nggak bikin buku kira-kira nih kelas ini, coba saya tantang dalam waktu 1-2 bulan ya, soal metode-metode yang ada dalam Al-Quran. Nah coba di ini masing-masing kelompok satu aja. Kalau ada 10 bab, selesai udah satu buku. Kasih hadiah sama ketua PJJ. Nah, nggak usah, paling tidak buat angkatan kalian aja lah. Kalau nggak bisa boleh mewakili kelas atau apa. Terus saya kira kan di sini udah orang-orang hebat semuanya. Ya artinya punya logika dan logika dan cara berpikir serta analogi yang sudah lebih bagus lah ketimbang anak S1 yang reguler biasa. Nah, jadi saya kira itu bisa jadi dilihat gitu ya, jadi pemicu gitu. Lihat buku-buku metode pendidikan, coba dilihat di Al-Quran. Saya kira itu bisa jadi semacam pemantik buat Pak Taufik dan kawan-kawan gitu. Syukur-syukur bisa jadi buku gitu ya. Dan itu cara kita orang pendidikan mentadaburi Al-Quran gitu ya kan. Jadi masing-masing punya, kalau orang mungkin yang sedang bekerja di NASA atau bekerja di antariksa, begitu juga mereka cara bertadabbur Al-Quran. Nah kalau kita ya ini caranya. Gitu Pak Taufik ya. Nah, kalau diskusi lebih lanjut, lebih dalamnya mungkin yang lebih pakar secara mungkin tafsir, para dosen tafsir atau dosen ini ya. Itu mungkin beliau jauh lebih daripada saya. Kira-kira gitu Pak Taufik ya. Mudah-mudahan Pak Taufik mungkin mau menginisiasi bikin buku, ajak teman-teman gitu berkelompok. Saya kira saya pernah ajak juga beberapa, bahkan cuma anak anak lulusan SMA biasa, saya ajak suruh bikin buku satu bab gitu sekelompok satu bab, ya selesai juga ya, meskipun ya kurang lebih kita maklumi juga, namanya juga sedang belajar, yang penting ada karya. Dan saya kira kalau seandainya sedikit-sedikit bisa diambil dari Quran, ini saya kira bisa sangat bagus sekali gitu ya. Dan
sangat diapresiasi sekali gitu oleh kampus, terutama oleh PJJ kita, ada di sebagai jejak kalian yang bagus lah sebagai generasi awal PJJ gitu ya. Jadi sekurang-kurangnya ada punya buku metode misalnya metode pendidikan berdasarkan Al-Quran misalnya gitu ya, atau metode mengajar berdasarkan Al-Quran, boleh juga gitu kan, bisa dibuat gitu. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa jadi bahan pikiran. Kalau bisa lebih cepat bisa dibikin, alhamdulillah. Kalau bisa, kalau enggak ya. Oke, saya kira itu dulu ya. Ada lagi yang menanyakan? Nanti kalau jawaban utang dari kelompok itu jawab di grup aja kepada Bu Ketua ya. Oke, saya kira itu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ya menjadi keberkahan kita di bulan Ramadan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri.